Shalom, perkenalkan nama saya Divan Kekunci dengan NIM 015011190149 dari grup besar 6, grup kecil 28. Jadi di saat ini saya akan menjelaskan tentang prosedur antenatal care atau ANC. Yang pertama, persiapan pasien. Mengucapkan salam terapeutik dengan rasionalnya agar perawat dapat membina hubungan dengan pasien sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, memvalidasi identitas pasien dengan melihat nama serta tempat tanggal lahir pasien pada gelang nama pasien. Selanjutnya, menanyakan keadaan pasien dan keluhan. Selanjutnya, menjelaskan kepada pasien tentang tujuan pemeriksaan, agar pasien dapat mengetahui tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah tindakan. Selanjutnya, persiapan alat. Alat-alat yang digunakan dalam prosedur ini adalah yang pertama, lanek atau Doppler. Jika menggunakan Doppler, disediakan jeli dan juga tisu. Selanjutnya, termometer, pita ukur atau meteran yang akan digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Selanjutnya, stetoskop, sphygmomanometer, hammer reflex, timbangan badan, pengukur tinggi badan, pen light, dan jam detik. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, perawat mencuci tangan. Selanjutnya, mengosongkan kandung kemih pasien yang dilakukan agar tidak adanya nyeri pada saat pemeriksaan. Selanjutnya, menjaga privasi dan keamanan pasien dengan menutup sampiran sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, mengatur posisi pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum dilakukan pemeriksaan KU dan kesadaran pasien. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital pasien, berat badan pasien, dan tinggi badan pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan daerah kepala pasien, meliputi kepala, wajah, mata, hidung, mulut dan tenggorokan, dan leher pasien. Yang pertama, pada kepala pasien, kaji adanya keluhan nyeri kepala. Selanjutnya, pada wajah pasien, kaji ada atau tidaknya kloasma dan edema. Selanjutnya, mata. Kaji konjungtiva pasien, sklera, pupil, ketajaman penglihatan, dan edema palpebra. Selanjutnya, hidung. Kaji adanya polip, pernafasan cuping hidung, dan ada atau tidaknya penggunaan alat bantu nafas. Selanjutnya, mulut dan tenggorokan pasien. Kaji gigi pasien adanya karies atau tidak. Kaji kesulitan menelan, mukosa pasien, dan bibir pasien. Selanjutnya,
leher pasien. Kaji ada atau tidaknya pembesaran pada kelenjar limfe dan pembesaran pada kelenjar tiroid. Selanjutnya, kaji ada atau tidaknya kloasma dan bendungan pada vena jugularis. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada daerah dada pasien, meliputi jantung, paru, dan payudara pasien. Pada payudara pasien, kaji pigmentasi areola mamae, bentuk dari papila mamae, adanya pengeluaran kolostrum, dan nyeri pada payudara. Selanjutnya pada dada, kaji jalan nafas, suara nafas, keluhan sesak, dan penggunaan otot bantu nafas. Selanjutnya pada jantung, kaji irama, bunyi jantung, dan nyeri dada. Jika adanya nyeri dada, kaji menggunakan PQRST. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan abdomen, meliputi inspeksi abdomen pasien, manuver Leopold I, manuver Leopold II, manuver Leopold III, dan manuver Leopold IV. Manuver Leopold I di mana digunakan untuk mengetahui umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Jika teraba bulat, besar, dan lunak, itu merupakan bokong. Jika teraba bulat, besar, dan keras, itu merupakan kepala. Dan jika teraba tahanan memanjang, itu merupakan punggung. Selanjutnya, jika teraba bagian kecil-kecil, itu merupakan ekstremitas. Pada pemeriksaan ini, kedua kaki pasien ditekuk. Selanjutnya, Leopold II. Leopold II ini digunakan untuk menentukan batas samping uterus dan juga menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah yang menghubungkan bokong dan kepala janin. Jika teraba tahanan memanjang, itu merupakan punggung di satu sisi, dan jika teraba bagian kecil-kecil, itu merupakan ekstremitas di sisi lain. Pada pemeriksaan ini, kedua kaki pasien ditekuk. Selanjutnya, Leopold III. Leopold III ini digunakan untuk menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus jika sudah masuk atau belum masuk ke PAP atau pintu atas panggung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan kedua kaki pasien ditekuk. Selanjutnya, Leopold IV. Leopold IV ini digunakan untuk menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan juga menentukan berapa bagian dari kepala janin yang telah masuk ke PAP atau pintu atas panggung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan kedua kaki pasien diluruskan. Selanjutnya,
melakukan auskultasi DJJ atau denyut jantung janin dengan menggunakan lanek atau Doppler. Dengan menentukan punktum maksimum dan menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Selanjutnya, pada pemeriksaan perineum, yang dilakukan adalah memakai sarung tangan sebelum melakukan tindakan, mengatur posisi pasien agar perawat dengan mudah dalam melakukan tindakan atau pemeriksaan. Selanjutnya, memeriksa kebersihan. Selanjutnya, memeriksa adanya pengeluaran pervaginam, yaitu adanya darah atau sekret. Selanjutnya, memeriksa adanya hemoroid, varises vulva, adanya lesi, atau ada atau tidaknya bekas episiotomi. Selanjutnya, melepaskan sarung tangan setelah melakukan tindakan atau pemeriksaan. Selanjutnya, mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pasien. Pada pemeriksaan ini, perawat mengkaji adanya kesulitan dalam pergerakan pada pasien, yaitu meliputi pemeriksaan adanya edema atau varises pada kaki pasien. Selanjutnya, memeriksa adanya refleks patella. Jika refleks negatif, hal ini menandakan bahwa adanya kekurangan vitamin. Selanjutnya, kaji adanya edema pada ekstremitas bawah pasien. Setelah itu, merapikan pasien dan alat untuk menjaga kebersihan pasien dan lingkungan pasien. Selanjutnya, mencuci tangan. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan atau pemeriksaan. Selanjutnya, evaluasi. Mengevaluasi respon verbal dan non-verbal pasien sebelum, saat, dan setelah melakukan tindakan, agar perawat dapat mengetahui tindakan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan kontrak kontrol berikutnya. Setelah itu, melakukan terminasi. Setelah melakukan tindakan atau pemeriksaan. Selanjutnya, melakukan dokumentasi setelah melakukan tindakan, meliputi respon verbal dan non-verbal sebelum, saat, dan setelah melakukan pemeriksaan atau tindakan pada pasien, hasil Leopold, dan yang terakhir, hasil pemeriksaan abnormal saat melakukan tindakan. Demikianlah presentasi yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.